بهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ucap dari lisan selain alhamdulillah. Yang pertama, sesuai dengan amanah dari orang tua, kami dari Sekretariat Dewan Hizbah dengan beragam kendala dan keterbatasan kemampuan, qadarullah di hari ini telah mampu untuk menerbitkan satu karya terbaru Dewan Hizbah dari 3 karya tersisa jelang muktamar yang menjadi amanah kami untuk merespon kebutuhan umat akan kepastian hukum dan kejelasan panduan. Tadi pagi di Piade, qadarullah saat mendapat jadwal baru bisa kelar 500 buku dari 3.000 sampai 5.000 buku event yang segera harus disebar ke umat agar umat tentram menghadapi beragam masalah di seputar Idul Adha dan kurban. Sementara orang tua dan guru kita yang juga sekretaris Dewan Hizbah dalam waktu yang sama, yaitu Ustadz Jae, launchingnya di Ciamis sekaligus dengan Tasik. Maka tentu amanah dari orang tua dapat kami tunaikan walaupun mungkin jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu tadi simkuring sasadu orang tua kita ketua PC kanggo katapang tacan aya jatah margi 500 itu habis, sementara untuk tempat-tempat yang sudah minta kepada saya pribadi saja 500 buku gitu kan, itu belum dipenuhi, maka sistem inden. Jadi indennya sanes karena motor wae, karena buku Dewan sebagai inden. Itu tasyakur yang pertama, dan atas semua dukungan terutama dari orang tua di Katapang yang tidak lelah terus memberikan support kepada kami generasi-generasi setengah tua untuk mengantar kesuksesan generasi baru, itu menjadi energi dan nutrisi yang tak terhingga. Yang kedua, setiap waktu kajian di Katapang ini selalu kami monitor, khususnya keberadaan syiar atau publikasi tak lepas dari peran Adzikro. Dari awal kita melangkah, saya selalu meyakinkan kepada mereka, tampilan awal Adzikro bahasa Jermana cakuem. Poek itu usah tuh teka tingali ngagelebeg gue gitu ta. Dina IG kan, dina YouTube. Tapi kitu ge boga karya. Daripada nemboga perangkat jeung nemboga teori teh boga karya. Alhamdulillah, waktu demi waktu perangkat dikumplitan. Bahkan saya minta ke Ustadz Hilman, program ngumplitan perangkat jihad era digital menjadi prioritas kebijakan di anggaran. Nah inilah katingali kasepna kan nama itu. Bahasa itu mah goreng patut wae. Ini kan luar biasa. Semangat mereka tak kenal lelah. Dan saya minta tadi sampaikan media partner untuk dakwah digital ke depan Adzikro itu akan kita sampaikan. Namun tadi juga disampaikan heboh, mengguncang jagat persilatan. Nah jadi ini patut disyukuri juga dan supportnya, karena sekali lagi walaupun cuma durasi 1 menit di Instagram, di YouTube, itu syiar kita itu besar.
Sekali lagi, semua aktivitas personal, lembaga itu selalu kami monitoring. Ingin ada kekuatan sinergi. Era digital ini syiar Persis itu lebih nendang, lebih kuat gitu. Makanya tolong kemarin setiap kali kegiatan di Jam'iyah, apalagi tausiah ketua, Persistri, itu didokumentasi kompilasi. Ini bakal dirasa 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Hari ini juga sudah mulai dirasa. Nah, karena itulah maka mudah-mudahan semua kekuatan ini, terlepas dukungan dari orang tua, dari pimpinan cabang sampai pimpinan PJ, Persis dan otonom, ini energinya besar, walaupun hanya dengan sebuah nasihat kecil, walaupun hanya dengan sebuah gagasan, ngabantuna mungkin kumantuan dahar gitu. Tapi itu memberi dampak yang luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi tugas kita bersama untuk terus merawat. Yang ketiga, nah ini yang berat saat di Katapang. Di Katapang itu nitah pinter ka Ustad. Tapi itu zaman provokator nata. Mantan ketua pemuda selalu memberikan tema yang Ustad kudu pinter, dianggap segalanya. Akhirnya kudu nerangkeun keraksukan jin. Emang simkuring pengalaman coba gitu. Ini luar biasa saat. Jadi tema-tema permintaan ini memang dirasakan, dan itu nasihat guru kami. Hakikatnya orang dipinterkeun ku mustami. Jadi mustamilah yang minterkeun ustad. Nah, sehingga ustad kan dipacu, gitu kan, walaupun tidak berpacu dengan melodi gitu. Tapi inilah ciri khas Katapang, selalu lain daripada yang lain gitu. Tapi bukan kelainan. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan satu tema yang mungkin saat 7 tahun yang lalu saya mendapat tugas khususnya di Kabupaten Bandung, asruk-asrukan sampai persoalan debat. Dan nanti akan saya sampaikan bagaimana pengalaman dalam membicarakan tentang persoalan kesurupan. Terakhir, istimewanya pertemuan kita juga dihadiri dari ikhwan para pemuda hijrah dari Cipatik. Jadi Ustadz Irfan dan kawan-kawan itu alumni Gumuru, terus melakukan pembinaan para pemuda hijrah. Hari ini hadir ikut ngaji di sini. Nah, itu tidak dibawa karena kata Ustadz Irfan, lamun kabeh diketerukeun pinuh mesti dia modal. Ini luar biasa, bisa silaturahmi mereka ke kita. Mudah-mudahan apa yang positif di Katapang ini bisa menginspirasi mereka dan diduplikasi untuk perkembangan dakwah, khususnya dakwah Jam'iyah itu di Cipatik. Mari kita awali kajian ini dengan pembahasan apa yang disebut dengan kasurupan. Mahwal kasurupan. Nah, maka para ahli bahasa Indonesia mencermati kebiasaan dan pandangan di sebagian masyarakat kita, dan asli itu adaptasi surup dari bahasa Sunda kalau menggunakan bahasa kasurupan. Di Indonesia kan kerasukan, yaitu surup. Surup asal artinya pantas atau serasi, tetapi menjadi tenggelam bila disambung dengan panon poe atau bulan. Surup panon poe atau surup bulan. Adapun bila menjadi nyurup, akan berarti roh halus, jin, dan lain-lain ke dalam badan manusia. Maka dikenalah bahasa kasurupan, dan di bahasa Indonesia kan menjadi kesurupan atau kerasukan. Jadi al-aslu kasurupan, kesurupan asluhu kasurupan, kasurupan asluhu surup. Ini sekali lagi para ahli bahasa Indonesia mencermati satu
fenomena di masyarakat lalu dimasukkan dalam entry kamus gitu. Terlepas dari benar atau tidak gitu kan, tapi istilah ini ada menurut pengertian masyarakat. Beralih ke bahasa Araringgis. Nah, ada orang katamang matos barentes kan bahasa Araringgisna saat gitu. Di dalam bahasa Inggris disebut trans. Sanes Trans Studio. Bisi pajarkeun Trans Studio teh studio kesurupan. Awas saya si anak singkong ngadangukeun di YouTube ya gitu. Hairul Tanjung. Berarti keadaan mabuk atau kemasukan roh atau setan. Itu sekali lagi pandangan ahli bahasa Indonesia mengadaptasi ungkapan yang berlaku di masyarakat. Sebelum dalam pandangan syariat, apalagi pandangan Dewan Hizbah, mari kita lihat perilaku yang seperti ini menurut pandangan dunia kedokteran. Apakah memang aya jinnu asup atau terjadi kelainan pada seseorang? Nah, maka dalam hal ini saya ambil rujukan yang menjadi pemakalah di Dewan Hizbah, juga pernah menulis di Qudwah, dan inten dengan kami karena beliau selain dokter ia juga pendekar, muridnya Ustadz Marsedek, yaitu Dr. Haryadi. Maka ini pandangan beliau, adakah menurut medis orang gering ku cara kasurupan? Lamun aya keanehan tak eta teh naon? Sebab di urang mah kieu mindsetna, lamun aya kejadian di luar nalar, kalau ada peristiwa yang tidak masuk di akal sehat, pasti jin dimebodaskeun gitu. Pasti jin dikambing hitamkan. Mata jin ayeuna baregang. Contoh, aya calana santri leungit di asrama nyalahkeun jin. Jadi jin selalu objek dalam setiap peristiwa yang tidak masuk di akal. Pertanyaannya, kenapa masyarakat opininya begitu? Maka sebab terbentuk sejak lama. Ulanginak contoh. Kalau anak sakit, anak nangis peuting, cara ngejempekeun aku kumaha? Halik sia. Nah, begitu baheula mah aya sumbilik, nah bilik nanti dikitu di korowotan, tah sia tah gitu. Tanpa disadari pada diri kita kermah tadi peninggalan animisme dinamisme kuat, dibentuk di opini ini membentuk persepsi. Maka segala sesuatu yang dianggap di luar masuk akal moal teu kajin. Ini bahaya. Apa namanya? Disebutna bahasa nama naon? Melecehkan jin. Dunia jin dilecehkan, persekusi. Iya, itu wajib kena undang-undang ITE kan? Nah ya, jadi ini sekali lagi pembahasan ini sangat dipengaruhi oleh persepsi yang ada. Karena itu menggunakan persepsi mual beres kalau kecuali pakai agama. Karena agama terbentuk bukan oleh persepsi. Nah, maka perlu disampaikan pandangan kedokteran. Bukan semata-mata dokter, tapi juga dokter nu ngarti dalil gitu. Bahasa aya nama bukan dokter sekuler lah gitu. Nah, maka beliau menyampaikan, nanti saya perkuat dengan psikolog populer yaitu Profesor Dr. Dadang Hawari gitu kan. Nah, fenomena yang seperti ini, perilaku yang kita sebut kasurupan, di dalam disiplin ilmu kedokteran dikenal dua istilah, yaitu hipnosa dan disosiasi. Yang disebut dengan hipnosa ialah kesadaran yang sengaja diubah, yaitu menurun dan menyempit. Artinya hanya menerima rangsangan dari sumber tertentu, misalkan melalui sugesti. Mirip dengan tidur dan sangat mudah untuk disugesti, setelah itu timbul amnesia.
Itu namanya hipnosa dalam istilah ilmu kedokteran. Sementara disosiasi ialah sebagian tingkah laku atau memisahkan diri secara psikologi dari kesadaran. Kemudian terjadi amnesia sebagian atau total. Maka disosiasi ini dapat berupa trans, yaitu keadaan kesadaran tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungan yang biasanya mulai dengan mendadak. Mungkin terjadi imobilitas dan roman muka yang bengong, atau kehilangan akal atau melamun. Dapat ditimbulkan keadaan itu karena hipnosa atau depresi. Maka dalam bahasa lain, disosiasi adalah sebuah reaksi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk menyadari realitas di sekitarnya. Akibatnya secara tidak disadari kepribadian si korban berubah. Sora jadi ngagerem, anjir gope gitu kan. Dua, bisa bahasa Arab cina gitu. Laporan Ustaz, eta cenah bisa bahasa Arab, antum ngerti teu bahasa Arab henteu. Di mana tuh bisa menyimpulkeun eta bahasa Arab? Cenah eta di mana bisa bahasa Inggris? Ngerti teu bahasa Inggris henteu. Atau di mana nyimpulkeun eta bahasa? Siga bahasa Arab berlain bahasa Arab. Terus tanaga jadi bedas. Kan Ustaz Hilman. Ustaz Hilman keur normal mah lemah. Gitu. Coba abnormal gara tinggal imah wae mah kaanggut. Nah, jadi menurut tinjauan ilmu kedokteran, baik tadi medis maupun psikologis, maka inilah keadaan yang dipercaya oleh orang-orang yang punya keyakinan musyrik, itu disebut kesurupan atau kerasukan jin, roh halus atau hantu. Dalam ilmu kedokteran tidak ada sebuah kelainan yang tidak bisa diuraikan. Di urang sok jadi dalih, naon tos diparios ka sasaha teh nu apaleun. Padahal tanya heula saha emang kabeh dokter geus. Dua, nanti kesimpulan ini saya perkuat di pengalaman. Lihat. Tong dibeja-beja, mumpung direkam di YouTube, di-upload. Ya. Seandainya yang mengalami dan menyaksikan bukan tokoh Persis di daerah, saya tidak akan percaya. Kejadiannya di Ciwidey. Yang melaporkannya adalah Nini si budak, ketua PJ Persis dan PJ Persistri. Seorang anak tiap maghrib itu keluar darah sampai dari mata. Tina matana keluar darah tiap maghrib. Oke? Tawa katagang. Can ajurigan acan. Yang paling aneh lagi apa? Keluar darah sampai tina tembok. Disorot, adikro, lihat gini kejadiannya. Jadi anggap ia tembok nih. Oke? Jadi yakin ini darah karena diusap ku kapas basuh. Dibawalah ke beberapa orang dokter, dokter angkat tangan kunaon. Saya mau tanya, kalau Anda menemukan kejadian ini apa kesimpulannya? Halo? Ya, pasti akan mudah kalau nyebut kajin. Sebab tadi sesuatu yang di luar nalar, kita image kita sudah terbentuk, opini terbentuk, itu kujin. Nah kalabat jelema boga perilaku di luar kebiasaan, nu disebat kasurupan, nah bet kajin. Kan itu pertanyaan yang harus dijawab. Bidang kedokteran sudah menjawab. Nu kitu teh lain kasurupan. Begini gejala jiwa gitu. Dan itu dikuatkan dalam kejadian nu kasurupan.
Salahnya gini, kalau ada kesurupan urang mah jauh sieun ti heula. Makanya kalau kita ingin mengetahui orang ini kesurupan teh api-api atau betul dia sakit jiwa, obatnya cuma satu. Kalau engke anu kesurupan, tewak obatan ku tai koto. Itu teh obat jitu. Pengalaman membuktikan itu. Jadi punten kesimpulan yang kami lakukan cuma dua. Satu, anu api-api lantaran diudag ku debt kolektor. Kata mah kiasan, begitu pas ngibing tewak gitu kan, bari ngaharewas atos isin gitu. Tapi lalaunan sadarna tong jauh siga tiba-tiba. Tos isukna ditaros kunaon. Nah, jadi kayak begitu lamun begitu obatna teh kotok jadi lebok. Berarti asli teh sadar bawa ke rumah sakit eta. Dong ka orang pintar nu kitu mah. Ke orang pintarna dilebok. Jadi yang namanya kesurupan di keyakinan aya jin eueuh kenyataanna. Sudah berapa kali kami menangani nu kasurupan nu disebut jin teh eueuh. Contoh lain, tong dibeja-beja. Kami mau ngaji di satu daerah. Kami transit ke rumah saudara Ikhwan karena katanya sedang sakit. Begitu kami datang, nah orang pintar baru beres ngaruat, sedang memberikan penjelasan bahwa rumah ini kenapa penghuni sakit lantaran dihuni banyak jin. Nah, saya sengaja dibawa ku jamaah ke sana. Saya nanya kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai, jina belah mana? Kata Pak Kiai, jina di ditu. Kata saya, kenapa saya melihat bari cingogona di ditu? Coba, nah itu percaya ke kuring itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh opini, bukan realitas. Karena dibentuk cek sim kuring nyebutkeun bari nangtung, bari cingogo di ditu, cek itu bari nangtung, bagaimana dipercaya? Ya, kan tergantung orang. Jadi lamun aya jelema kasurupan, kumaha sebutin kasurupan, orang itu pasti gampil percaya. Lantaran naon? Urang jauh reuwas. Mata kede mulai kasurupan, tewak. Bere ti koto. Di urang masuk jauh rewas, urang pada urang nu waras. Josieun siga nu gelo. Mun aya nu gelo, dan nu gelo mah tarasieuna. Kalau ka urang nu rewas, talamun dina perang teh mah urang teh tos eleh si mental teh gitu. Tamayuna nu kasurupan teh gitu, urang teh jangan ngedop dulu mental. Cek anu kasurupan teh berhasil euy gitu. Berhasil gitu kan. Itu di antara hal yang selama ini satu kedokteran menyatakan demikian, pengalaman di lapangan tidak ada yang disebut kasurupan, artinya asup jin kepada seseorang. Oleh karena itulah, maka akhirnya Dewan Hizbah perlu menyikapi fenomena dan permintaan umat akan kepastian tentang kesurupan dalam pandangan Dewan Hizbah. Ini sekaligus dibahas tentang ruqyah. Karena ruqyah dalam perjalanannya di kemudian hari jadi identik jeung obatan kesurupan. Padahal al aslu fi ruqyahi gak ada hubungan dengan urusan jin, tapi kadienakeun nama jadi bab jin. Entah karena tadi pasiennya mulai berkurang, kanggo nambahan pasien ku jin. Maka kurang lebih saya potong sedikit karena keterbatasan waktu keputusan Dewan Hizbah. Dewan Hizbah di tahun 2005, tepatnya tanggal 14 Agustus, telah mengadakan sidang dalam 9 tema, baik yang berkenaan akidah, ibadah, dan muamalah. Salah satu tema sidang yang diangkat berkenaan dengan akidah di aspek tertentu, muamalah di aspek pengobatan, maka mensidangkan
tentang ruqyah dan penyembuhan kerasukan jin. Saya ringkas, Dewan Hizbah Persatuan Islam setelah mengingat satu, hadis-hadis Rasulullah tentang muawidat, melindungkan diri, antara lain itu ada 9 hadis, saya potong. Kemudian 2, menimbang, perlu kejelasan dan ketegasan tentang status hukum ruqyah dan penyembuhan kerasukan jin. Menimbang 2, banyak masyarakat yang belum tahu atau tertipu dengan ruqyah terhadap kerasukan jin. Maka akhirnya setelah dilakukan diskusi, beragam hujah kita gali, beragam dalil kita uji, sampailah Dewan Hizbah kepada kesimpulan hukum. 1, ruqyah dalam arti doa dan melindungkan diri dengan kalimat yang mansusoh, diucapkan oleh Nabi, atau susunan sendiri disyariatkan. Boleh. Yang tidak boleh membuat dosis. Nabi meruqyah ketika sakit dengan membacakan bismillah, bismillah, terus aya doana. Cek Nabi ngan 7 kali, terus kurang jadi 10. Di mana tah dalil nambahan jadi 3, nah 7 tak abdol. Disebut nama praktek kata gitu. Namun dalam dunia kedokteran mah ilegal, dan Nabi maparin dosis namun 7. Oleh kita 3, komo jadi 100, komo jadi 1000. Sama seperti diagnosa peruqyah mengatakan orang ini sakit ku jin, baca weh surat naon, surat jin, atau buku kalaka betah asa di PPND ada maca jin, kulina macana Sulaiman. Nah itu contoh dari mana bisa berkesimpulan dia kena jin dan obatnya itu. Nah itu penting Dewan Hizbah menetapkan keputusan nomor 1. 2, ruqyah dalam arti jimat dan jampi-jampi sekalipun menggunakan ayat Quran adalah syirik. Contoh Bu, manaros ka Bapak, Ibu Ahwat Palalinter, apa bedanya ruqyah dengan Al-Fatihah dan jampe dengan Al-Fatihah? Halo, ada ya itu? Kang Mul nih jemping ki, terus taruang taca. Ya, sekali deui. Apa bedanya meruqyah dengan Al-Fatihah dan jampi dengan Al-Fatihah? Disebut ruqyah syar'iyah karena yang meyakini kesembuhan adalah Allah. Nabet make ayat ieu dan Nabi nyontohan. Berarti hubungan terhadap pasien atau orang yang sakit atau diri kita adalah tawasul. Disebut jampe dengan Al-Fatihah, meyakini Al-Fatihah eta nu nyageurkeun. Mata walaupun tadi di ruqyah ku 34 juz gitu. Tong kagok. Tidak lantas menjadikan itu ruqyah syar'iyah. Tetap saja ruqyah syirkiyah atau bid'iyah karena menempatkan Quran bukan sebagai pada tempatnya. Disebutnya tadi malpraktek, penyalahgunaan fungsi terhadap ayat Quran. Ini yang hari ini dijual kamu. Baca wirid 3000 gitu. Maka nah cenah antum bet jomblo. Antum teh didiukan ku jin. Jadi di mata istri teh sanajan antum teh ganteng goreng patut siga genderuwo gitu. Padahal geus tadi dangdan di mata awewe mah goreng patut we cenah antum teh aurana tertutup gitu. Aurana sedang mengkol, tidak mencerahkan. Tah eta teh cenah aya jin nungguan gitu. Cek urang teh uyuhan kado, naon uyuhan daekan jin?
ngagugulung budak eta boborot atau rugi perusahaan ngagulung si eta mah gua pengaruh kalakah rugi bandar. Nah itu contoh orang teh percaya baca cenah surat naon, surat Yusuf gitu. Coba ciga kieu Bu, ciga urang cenah lamun lahir budak hayang kasep siga Nabi Yusuf kan selama kehamilan maca naon surat Yusuf eta teh ngahina ka bapana. Sok tingali kumaha lamun lahir budak teh nya kasep cek bapana teh budak saha da inget teh kasep katonya matakna tong sakerukyah-rukyahna bisa ngarukyah jitu malah jadi malapetaka lantaran tadi fitnah naon bapakna katingali goreng. Ya berarti anak tetangga kan gitu. Ini contoh yang sederhana penyalahgunaan. Maka walaupun pakai Quran, walaupun pakai bahasa Arab, seperti nanti bicara rajah, gitu kan, ngajampe alat, pakai siga tulisan bahasa Arab, itu juga saya temukan kasusnya. Teng di mana apal amin muhtardi. Mata kusad sim kuring mah mayuna kete sieun calager. Lamun calager jadi payu, tinggal masang plang praktek. Banyak kejadian dan itulah saya baru sadar kenapa 7 tahun yang lalu guru-guru Persis di mana-mana sampai diskusi nabet ngutus Amin Muhtar wae. Sim kuring teh mikir emang beungeutna si gajian. Tapi hikmahnya betul. Ternyata di lapangan. Sampai nanti di rumah ada kitab sadgir. Jadi orang tidak boleh ya menurut perguruannya, perguruan internasional, aliran zikir, seseorang tidak boleh mengaku bisa mendeteksi apalagi dia bisa berhubungan dengan jin sebelum diijazahkan 3 kitab. Nah, satu di antara kitabnya namanya Samsul Ma'arif Kubro, penulisnya Syekh orang Yordan, isinya adalah rumus bagaimana berhubungan dengan jin. Jadi upami bapak tadi hoyong narima bersih mobil jam sabaraha wae teu kedah capek, aya didinya jampena bertemu dengan jin bagian ti otot. Sampai sim kuring bingung nyimpen. Kudu di mana nyimpen buku eta saat kitab eta. Itu pakai bahasa Arab, pakai rumus. Jadi hayang berhubungan dengan jin naon we aya. Nah, ayeuna orang bisa berhubungan dengan jin. Henteu aliran zikir teu boga ijazah ti mursyid. Kemudian tidak juga lewat tadi bela diri, maka orang yang seperti itu jangankan oleh kita, oleh dunianya saja itu dikecam. Yang namanya itu mengklaim. Maka ini yang perlu saya diluruskan tentang keputusan ini, walaupun pakai Quran. Angger we tersebut rukyah jampe karena meyakini ayat itu yang menyembuhkan. Oke, kebetulan kitabnya tidak saya bawa. Harus ada 3 Kang Mul. Kalau sudah 3 menguasai kitab ini disebut nanti sakti, dan dia akan mengetahui bukan marga, tadi mah marga sampai dunia perjinan. Singgasana ratunya di mana? Barade? Halo. Jadi hayang naon we keperluan tinggal dibaca rumusna. Itu betul-betul asli. Itu kitab yang diakui di dunia. Samsul Ma'arif Kubro satu di antaranya. Dari mana sim kuring dapat? Debat. Kieu debatna. Mau disebutkeun, sim kuring mah sampai pernah debat jeung guru besarnya Hikmatul Iman, Kang Diki di Sukamiskin tentang ini. Jadi tolong tunjukkan kepada saya bahwa jin itu bisa Anda titah. Ini latar belakang kenapa buku ini saya dapat. Dan kita orang Persis punya mantan dukun. Tahu kenapa rahasia trik dukun. Gini lihat. Jadi kalau antum bisa memperlihatkan minimal tanda ada jin secara fisikal orang, bukan berdasarkan keterangan tentang goib, sim kuring rek taslim.
Nah ini Pak lihat. Pepeta tah. Begitu. Jinna teh teu kaluar. Bagaimana jawabannya? Ayi, mohon maaf. Jinnya nggak mau keluar enggan karena antum lebih sakti. Ngahulang di dinya. Henteu kieu aing teh tanda Pak. Ngahulang. Bohong kan? Jadi alasan si jin teh nggak mau karena sim kuring dianggap lebih sakti. Jadi sieun jin teh gitu. Urang ngahulang. Lamun jin kitu berarti jin teh pehul. Tapi faktana nah haloba jelema anu diganggu ku jin. Ngahulang. Itu contoh. Akhirnya dia taslim. Dikasihkanlah kitab itu. Dia menerangkan ka sim kuring dunia nu disebut perjinan di kalangan orang awam katipu. Jadi ini betul-betul dasar karena faktor kepercayaan, bukan karena faktor faktual, bukan karena tadi dalil, tapi percaya kepada orang yang menyatakan. Oke, jadi tolong Sadilman, PR, tolong dijawab peristiwa tadi. Kenapa bisa keluar leheng dari mata mah dina pisikene, ieu mah sampai keluar tina tembok, darah dan basah. Diperlihatkan kepada saya basahnya. Andai kata yang bicara bukan orang Persis, moal percaya eta getih itu. Artinya rekayasa. Sok mau apa jawabannya? Halo. Ya, itu baru contoh kasus sederhana. Nanti banyak kasus yang spektakuler. Jadi unggal sare dibaturan ku awewe 5 gitu. Tak eta mau sadilman nu ngalama. Kudu kumaha? Usaha cenah abi unggal poe asa aya nu metot simbut. Unggal kitukeun deui, ditarik deui. Kumaha tuh cinta? Sebatkeun kewe sesama jin jangan saling ganggu geus gitu. Tidinya mah terang ngaganggu deui gitu. Dan terakhir Dewan Nisbah di nomor 3 perlu menegaskan sikapnya. Tidak ada orang yang kesurupan jin. 4. Keyakinan dan pengobatan kesurupan jin adalah dusta dan syirik. Oke? Sebagai penutup, kita pasti mengalami sesuatu nu cek urang aneh kejadian. Ipis batasanana. Jika yang aneh itu kita ponis itu berhubungan dengan jin, akidah ruksak. Tapi pada saat ngalaman nu aneh terus urang kunaonnya teka arti kan bayalah aman akidah. Jadi tipis garisnya, hanya mengisbat iya jin atau lain dari jin, maka itu yang akan membedakan kemurnian akidah kita. Oleh karena itulah, maka mudah-mudahan buku ini juga segera terbit, terutama ketika agama dipakai dalil untuk praktek dia yang kita sebut dalih atau ngadalilan amal, yaitu dari mulai yang sering diungkap oleh orang-orang berkenaan dengan dalil-dalil yang dianggap menunjukkan adanya kesurupan jin. Maka hanya satu saja contoh. Orang kemudian berdalil dari apa yang dia alami, bahwa apa yang dialami itu betul jin. Karena dalil lagi ayah gitu. Harus nanti balikan dalil ayah diamalkan. Iya mah pengamalan lalu mencari sandaran dalil. Ini diantaranya. Ayat cenah dalil kesurupan teh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Ini hanya satu contoh ya. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitani minal masih. Dalil yang digunakan adanya kesurupan yaitu kata-kata yatakhabbatuhu syaitan minal masih. Jadi mereka menerjemahnya begini. Orang-orang yang memakan riba itu
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang diharu oleh setan dengan tamparannya. Tadi artikan teh seperti berdirinya orang nu kasurupan gitu. Padahal di Sunda mah pas bahasa teh kade sing eling bisi katepak setan. Katepak setan teh lain artina asup jirim ka urang ruhna. Naon bisi lengle bisi anteng. Maka kita lupa terhadap kewajiban, maksiat itu dilanggar. Teh eta teh bahasa Sunda mah bisi kausap setan. Padahal bukan kesurupan. Ini peribahasa. Karena itulah maka ketika kita cermati, Dewa Nisbah memandang ternyata ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan kesurupan jin. Coba tadi tinggali. Kesurupan itu berarti jin asup karena diri urang. Ari jin teh roh halus. Sementara diri kita juga sudah ada roh halus yang disebut dengan jiwa. Pertanyaan, ari jin asup cicing ngejedogna di mana? Berarti ada dua roh halus di dalam. Nu hiji nyawa urang, nu hiji jin. Cik begitu asup, booking tempatnya di mana jin? Di mun-mun, dina beuteun, dina suku. Jeung nanaonan jin boga urusan sagala main age loba urusan. Haroream teh ngurus aranjeun boborot jin. Nah ini yang perlu untuk dipahami. Ternyata ada semacam dalam tanda petik, saya akan tegas karena kemudian Nisbah, seperti ada pemerkosaan dalil. Karena tadi apa namanya prakonsepsi. Jadi prakonsepsi teh pikih teh heula dalil mah kumangkeun ya. Cek aing aya kasurupan teh. Mana dalilna? Engke neangan heula. Itu prakonsepsi. Nah, maka perlu ditegaskan oleh ulama Dewan Nisbah bagaimana ulama salaf mengartikan ayat ini gitu. Cantumkanlah oleh Dewan Nisbah, tinggal bitan tadi pendapat Ibnu Mas'ud, ahli tafsir Ibnu Abbas. Tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan berdasarkan ayat ini kesurupan itu ada. Tetapi ditepak setan sangkan urang teh eling. Ini akan sama dalam ayat lain dalam bentuk yuwaswisu fi sudurinas. Lain artina si rohna teh asup nebeng keren di Kang Mul. Napika disebut kasurupan. Ini cara pandang orang yang mengatakan aya dalilna, maka bantahan dari ulama Persis tidak tepat. Banyaklah hadisnya, nanti ada perkataan Nabi, ukhruj ya adawallah. Keluar, hei sia musuh Allah, tong ngajedog di awak eta. Dengan bahasa ukhruj, ari ukhruj teh keluar, berarti menunjukkan ada di dalam. Kita ada dua pertimbangan terhadap hadis ini. Yang satu, kita menyebut itu hadisnya dhaif. Yang kedua, pemahamannya tidak se ekstrim itu. Cara memahamkan ukhruj adawallah. Ini juga di peribahasa Sunda sudah kita dapatkan. Seperti ayah budak pi kesebelen, urang bakat ibu geus pusing, kumaha cek cariosana ibu ka eta budak. Nyingkas ya setan gitu. Tong balik deui ka dia jin gitu. Nurus tunyung. Itu dipakai dalam ungkapan bahasa Arab ketika Nabi menyebut ukhruj adawallah. Hei musuh Allah, keluar sia gitu. Emang mana dalilna asup awalna kana weuh? Jol ayat kita keluar. Nah, maka itu pun tidak tepat dipakai dalil untuk kesurupan. Jadi kurang lebih gambaran ringkasnya seperti ini. Dewan Nisbah telah berupaya jangan sampai karena tuduhan yang tidak tepat maka akidah itu menjadi tersumbat. Bahkan bukan kasumbat tapi jadi rusak. Tepira gara-gara
kerasukan. Dua, mudah-mudahan dalam waktu ke depan juga keputusan Dewan Hizbah ini bisa segera diterbitkan, sehingga menjadi panduan bagi kita dalam menyikapi fenomena dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita meyakini moal aya satu peristiwa termasuk perilaku di kalangan manusia yang luput dari panduan Quran Sunnah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon pamit untuk melanjutkan jadwal terakhir yang kelima di Ibnu Hajar, karena katapang tadi di liron ka sore. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan seperti biasa dengan tema-tema yang lain yang memiliki keunikan sebagai khas katapang. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.